wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rudy, saya selaku Project Manager Periklindo Electric Vehicle Show yang akan digelar untuk kedua kalinya tahun ini di tanggal 17 sampai dengan 21 Mei 2023 di J-Expo Kemayoran. Nah, hari ini kita masih dalam sesi Electric Vehicle Talk Show Ramadan atau EV-TAR atau FTAR. Nah, seperti biasa tiap hari saya bawa narasumber yang pasti dari Periklindo selaku asosiasi yang menginisiasi pameran PEVS kalau kita singkat. Hari ini ada dari Periklindo Pak Pur, saya panggil ya atau lengkapnya Pak Puryanto selaku Vice Chairman of Legal and Regulation Periklindo. Selamat sore, Pak Pur, sehat-sehat ya? Sehat. Jadi Periklindo ini terbilang asosiasi yang baru, dideklarasikan di IMS 2021, pameran perdananya itu tahun 2022 di J-Expo juga, dan tahun ini masuk yang kedua kalinya kita jalan ya. Nah, yang spesial di sebelah kanan saya ini juga adalah salah satu perwakilan dari brand dari DFSK, Mas Ahmad Rofiki selaku PR and Media Manager PT Sokonindo Automobile. Oke, tapi selaku beliau juga member aktif di Periklindo, pengurus, dan saya bisa dibilang yang inisiator lah ya. Jadi mengikuti banget 2021, 2022 dan tahun ini kedua. Mudah-mudahan nih mimpi kita Mas Vicky mendorong Indonesia Zero Emission 2060, mimpi besarnya, kontribusi kendaraan listrik bisa terwujud lah ya. Dan ini sudah kontribusi real di Andra Promosindo, bagian dari Kompas Gramedia, juga visi misinya sama lah, kita pengen kelak generasi baru, cucu cicit kita ya semua polusinya makin mengecil, begitu ya. Nah, spesial sore ini juga saya didampingi oleh Mamang Ican. Oke. Ini Mamang aja panggilnya ya. Kalau udah Mamang ini nggak pakai Mas atau Bro lagi ya. Ya, udah Mamang aja. Didampingi Mamang dari Aspros Auto. Aspros Auto ini lengkap ya, ada Instagram, ada TikTok juga ada TikTok juga ada. TikTok dan YouTube dong pasti. Siap. Terima kasih. Kita akan kupas dari brand DFSK, pengen tahu juga dari Periklindo, dari Mamang juga nanti pasti banyak pertanyaan. Persiapan Road to Periklindo Electric Vehicle 17-21 Mei di J-Expo Kemayoran nanti. Saya langsung ke narasumber utama kita, Mas Vicky nih. Saya panggil Mas Vicky. Selamat sore, sehat-sehat ya Mas Vicky ya. Mas Vicky pengen tahu dong, tahun ini dari DFSK plan ada model barukah di tahun ini? Kalau misalkan ada, boleh dikasih teaser atau info. Ya, jadi untuk yang passenger EV ya dari DFSK memang sudah display dari 2022 juga ya, mobil kecil nih ya. Nah, tahun ini kita rencana di PEVS nanti kita mau hadirkan versi setir kanan ya Mas Rudy, karena so far nih terakhir setir kiri kan. Nah, ini kita lihat kalau memang waktu memungkinkan ya. Semoga semuanya lancar, nanti di PEVS bulan Mei nanti DFSK bisa bawa EV yang mini ini hadir di PEVS dengan setir kanan. Jadi kita biar tahu juga bagaimana animonya, dan kalau bisa ya kita sudah bisa buka order lah ya. Wah, di PEVS. Keren. Ini yang ditunggu-tunggu nih, bocorannya luar biasa nih kan. Jadi sah nih ya, langsung dari Mas Vicky dari DFSK ya. Mini EV, setir kanan, dan sudah bisa. Mudah-mudahan sudah kita bisa. Oke, kita doakan. Buka ya untuk pesanannya. Kalau sudah setir kanan, artinya sudah benar-benar yang nanti akan dijual di Indonesia ya. Betul Mas. Oke, dan kira-kira memungkinkan test drive nggak unitnya? Kalau nanti misalkan unitnya cukup jumlahnya, kita pastikan ada test drive nanti di PEVS. Wah, luar biasa. Jadi bisa coba ya. Bisa coba. Bakal jadi yang menghebohkan Periklindo nanti nih, Pak Pur. Keren, Pak. Nah, sebelum nanti pasti Mamang pasti bakal nanya banyak nih. Saya mau sedikit nanya yang di belakang. DFSK Gelora E, ini apalagi ada tulisannya Media Challenge baru jalan jauh nih kemarin. Mungkin Mas Vicky boleh di highlight soal DFSK Gelora E ini, kenapa dibawa ke Indonesia, kenapa hadir di Indonesia, dan keunggulan benefitnya, fitur-fiturnya apa sih? Jadi kita lihat memang kalau untuk brand lain memang pertama kali masuk di EV itu di passenger ya, kalau kita lihat untuk roda 4 ya. Tapi kita dari DFSK memang agak sedikit berbeda nih, kita lihat ada market di sana di komersial. Makanya kami 2021 waktu di IMS juga kita hadirkan ini menjadi mobil listrik ringan komersial pertama di Indonesia. Waktu itu kita masih skemanya impor dari Cina, harganya masih sangat mahal, dan tahun 2023 ini kita sudah CKD di pabrik kita di Cikande, Serang. Jadi harganya sudah turun lumayan jauh dari yang blind van
dari 480 ke 350. Untuk yang minibus dari 580 ke 399. Jadi kita lihat nih, setelah kita manfaatkan fasilitas kita yang ada di pabrik yang di Cikande, ya kita buat di sana sehingga harganya lebih terjangkau. Jadi sehingga ini meningkatkan animo bagi para pengusaha yang mau mulai beralih ke EV, baik logistik, shuttle, misalkan Jakarta Bandung nih, Mamang ya, nah, bisa pakai listrik. Siapa tahu udah ada yang pakai travel itu nantinya. Amin. Iya, operational cost juga sangat rendah karena memang kita dengan baterai 42 kilowatt ini bisa range up to 300 kilo. 300 kilo. Jakarta Bandung mah nggak ngecas. Iya, Jakarta Bandung. Ini makanya Media Challenge ini ya, kita kemarin baru bikin juga event bersama teman-teman media juga. Series pertama tuh di Bandung, jadi Jakarta ke Bandung. Ya, kemarin Jakarta Bandung itu kalau dikonversikan kita juarain nih. Jadi siapa yang bisa baterai lebih banyak, dia juara satu. Waktu itu juara satunya kalau dikonversikan dia hanya butuh 42.000 rupiah. Sekali pulang pergi. Jakarta Bandung. Sejalan. Pulang pergi. Berangkat doang. Berangkat. Tapi kan tolnya lebih mahal daripada. Iya betul. Coba dibayangin. Mungkin rekan-rekan yang punya travel bisa didengarnya. Ini menarik banget nih. Saya orang Bandung. Saya orang Bandung berharap travel pakai ini kan berarti ongkosnya bisa lebih murah dong. Ya. Itu dia. Cuma 42.000 ya. 42.000. Biaya ngecas. Lebih mahal tolnya dibanding chargingnya. Top. Kita doakan travel agent pakai ini karena ntar abis ini juga kita pengen lihat-lihat nih unitnya ya. Coba. Iya, silakan saya juga. Itu kalau untuk ngecasnya berapa lama tuh? Kalau ngecas kita udah di teknologi fast charging ya. Mungkin kalau sekarang di SPKLU itu semua tergantung dari sisi si SPKLU-nya. Dia berapa kilowatt karena kapasitas. Memang kapasitasnya beda-beda, ada 20, 30. Ya, disesuaikan dengan jumlah baterainya aja. Misalkan dari 0 banget nih, which is nggak mungkin ya. Minimal 10% lah gitu kan. Kita dapat yang 60 kilowatt di SPKLU, nggak nyampe sejam penuh. Berarti dia masih AC atau udah DC? Udah DC. charging, DC dong. Udah DC. Untuk usaha masa nunggu lama? Iya. Berarti itu kalau pakai 60 kWh itu sekitar berapa? Nggak nyampe sejam. Nggak nyampe sejam. Kan dia cuma 42. Oh iya benar. Kapasitasnya. Ya. Oke. Simple ya. Simple. Silakan Mamang kalau misalkan ada pertanyaan. Iya. Nah ini teman-teman. menyangkut ke tadi gitu ya, kan udah mulai banyak nih kendaraan listrik nih untuk Pak Pur nih. Iya. Jadi udah mulai banyak kendaraan listrik dan animo masyarakat juga udah mulai listrik tuh seperti ini. Ya. Nah dari asosiasi sendiri ini gimana sih perkembangannya? Kalau saya kan dari balik luar nih. Ya. Nah kalau yang ngurusin tiap hari mengenal mobil-mobil listrik di Indonesia gimana nih Pak Pur? Ya, terima kasih. Perkembangan kendaraan listrik itu penjualannya sangat eksponensial. Artinya melonjak jumlah penjualannya. Dan ini sejalan dengan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya udara bersih. Ya, gitu. Jadi di situ dasarnya ada di situ. Jadi perkembangannya sangat bagus dan ini sebenarnya merata di seluruh dunia. Berbagai negara memperkenalkan kendaraan listrik, tahun berikutnya pasti terjadi lonjakan-lonjakan penjualan. Dan katakanlah Cina yang sudah lebih dari 10 tahun itu perkembangannya masih sekitar 52% peningkatannya tahun berikutnya gitu. Dari tahun ke tahun, itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Berarti dari tahun lalu ke tahun sekarang itu udah meningkat. Oh, kalau di Indonesia 2021 ke 2022 itu sangat besar. Sangat besar ya? Sangat besar. Karena Jadi, ini menarik ya. di Indonesia, Pak Pur. Ya. Biasanya kalau di negara lain gitu ya, dari internal combustion, Ya. terus menjadi hybrid dulu. Ya. Sedangkan kalau di Indonesia dari internal combustion langsung ke listrik. Itu menarik loh, Ya. Pak Pur. Ya, itu sebenarnya merupakan suatu pilihan. Tapi kalau kita ingin percepatan elektrifikasi, mestinya ya langsung ke EV. Ya. Kalau hybrid tentu masih membakar bahan bakar fosil. Ya, betul. Dan kita tahu sendiri di Indonesia itu subsidinya luar biasa besar untuk bahan bakar fosil tersebut. Ya, 1 tahun bisa, menurut berita-berita itu bisa 500 triliun. Subsidi bahan bakar untuk fosil itu sendiri. Dan ini kalau langsung ke EV tentu itu langsung bisa mengurangi jauh sekali. Di situ salah satu kebijakan pemerintah yang memang perlu didukung oleh pelaku usaha yang memerlukan suatu penghematan bahan bakar. Ya.
Contohnya seperti itu. Nah, Ya. ini Ya. kan tadi Pak Pur kan pengen nih dari fosil langsung ke EV aja nih. Ya. Nah, dari situ gimana caranya nih Pak Pur supaya APM ini mendorong supaya menjadi TKDN-nya supaya menjadi 40%. Nah, Gitu mungkin ya. ada kiat-kiatnya atau bagaimana nih? Atau Ya. syaratnya lah. Sebenarnya ini berlaku umum di industri otomotif. Yang mudah itu tentu kalau jangka pendek ini sepeda motor listrik. Kenapa? Masing-masing merek itu harus beraliansi. Brand to brand complementation. Artinya saling melengkapi. Sehingga volume produk komponen tadi bisa jumlahnya besar. Kalau jumlahnya besar, nilai depresiasi kecil, maka harga jual lebih affordable. Lebih terjangkau. Tentu tooling cost-nya akan menjadi lebih cepat kembali. Tetapi kalau masing-masing merek mengembangkan unik komponennya, nah itu menjadi perkembangannya lebih lambat. Oleh karenanya diperlukan suatu sinergi antar pelaku usaha, khususnya di industri komponen maupun industri kendaraan. Jadi apakah itu baterai atau motornya ataukah shock absorber dan lain-lain itu bisa interchangeable, bisa saling dipertukarkan, maka percepatannya akan lebih baik dan waktu untuk mencapai TKDN yang disyaratkan pemerintah itu bisa lebih cepat. Dan yang perlu diketahui bagi pengusaha atau industri otomotif, kalau saat ini aturan diumumkan katakanlah tahun 2022, kemudian tahun 2023 harus mencapai 40%, itu hanya bisa dilakukan oleh pemain global yang sudah siap. Kalau pemain baru nggak bisa. Kenapa? Karena membangun industri itu sendiri butuh waktu bisa 2 tahun di situ. Jadi interchangeable dan memproduksi komponen yang bisa dipakai untuk berbagai merek. Ya, terutama untuk yang lokal di Indonesia sendiri ya, mudah-mudahan bisa didorong dari pemerintah sendiri. Oke. Menarik. Ya. Menarik nih. Nah, saya jadi pengen tanya nih, sebetulnya ini kan terkenal nih di Indonesia itu mobil listrik tuh terlihat mahal. Nah, dari DFSK sendiri nih, Mas Vicky, range harganya berapa nih mobil-mobil yang kayak gini? Nah, ini ya tadi saya bilang ya, jadi dengan kita produksi di pabrik kita di Cikande, penurunannya tadi udah cukup signifikan ya untuk yang blind van dari 480 ke 350. Untuk yang minibus dari 580 ke 399. Ini udah jauh banget ya? Jauh. Berapa persen tuh diskonnya? Ya 100 juta lebih lah. Jadi intinya gini, dengan kondisi ini kan kita mengurangi perbedaan harga antara mobil ICE dan EV. Orang saat ini kan enggan untuk berubah karena perbedaan harga yang sangat tinggi nih. Itu. Saya beli 1 bisa beli 3 kata dia. Nah, kalau semakin sedikit perbedaannya orang juga mulai berpikir karena kan biaya maintenance juga rendah karena kan nggak ada mesin, nggak ada busi, nggak ganti oli, gitu kan. Jadi ya nggak isi bensin juga. Jadi memang lebih ke charging dan perawatan untuk yang fast moving lah, untuk baterai pengecekan secara rutin. Dan tadi ya biaya operasional juga sangat rendah sih untuk ini karena terakhir juga kita waktu di G20 kemarin ya, perhubungan itu Kementerian Perhubungan melakukan touring Jakarta Bali. Kebetulan saya ikut. Saya ikut 1.250 km. Biaya chargingnya sampai Bali itu cuma nggak nyampe 600.000. Nggak nyampe 600.000. Coba, tolnya Trans Jawa aja udah 900 hampir. Belum nyebrangnya. Nah, ya bayangin ya dari Jakarta ke Bali, nggak nyampe. 7 kali ngecas di bawah 600.000 biaya chargingnya. Luar biasa kan? Nah itu buat membuka pemikiran yang EV itu mahal. Coba deh kalau dibandingin. Itu Mas Vicky. Ini kayaknya kalau dibandingin mobil konvensional mungkin ya nyampe Bali bisa berapa juta tuh. Baru BBM-nya aja ya, belum tolnya dan lain-lain. Ya di Indonesia mungkin untuk edukasi kendaraan listrik masih kurang mungkin ya. Orang tuh masih mengenal internal combustion dan seperti apa. Ya hybrid masih mungkin ada. Cuman yang elektrik ini nih, apakah maintenance-nya seperti apa? Orang nggak tahu juga kan. Tapi memang mahal di awal, gitu kan. Cuman untuk kesananya kan jadi cost-nya semakin berkurang. Ya, biaya operasional makanya beberapa running cost sudah pakai mobil kami ini buat ngirim barang. Yang pertama Jakarta khususnya ya, nggak perlu ganjil genap.
berarti ada birunya ya. Beli 2 mobil, yang beli ini 1 kan. Gagah ya, warna biru gitu ya, anti ganjil genap kalau di Jakarta. Dilihat juga, gitu ya ada birunya kan, nggak jadi kan. Nah, jadi lebih aman gitu melewati ganjil genap tanpa lihat tanggalan. Iya, Jalan aja gitu. Yang tadi dan makanya untuk infrastruktur juga penting ya, bagaimana nanti orang-orang yang udah beli nggak kecewa juga nih dengan semakin banyaknya SPKLU dan tadi ya yang fast charging, bahkan di Bali ada super ultra fast charging ya Pak, yang 200 kW. Wah itu ngeri kali itu, 15 menit penuh. Itulah kemudahan-kemudahannya yang harusnya diberitahukan kepada masyarakat lah, bahwa memang ngecas tuh nggak harus lama. Untuk beberapa tipe yang sudah fast charging ya 1 jam 2 jam sudah penuh. Jadi yang sambil ngopi ngecas udah jalan gitu. Di mall juga sekarang udah banyak valet, self valet untuk yang EV ya. Tapi mostly masih AC, cuman ya lumayan lah. Nggak perlu ribet cari parkir. Ya mudah-mudahan nih target di Indonesia itu pemerintah bisa membangun SPKLU lebih banyak lagi ya di Jawa ya terutama ya. Kalau di Jakarta sih udah banyak. Ya kalau di Jawa mudah-mudahan makin banyak. Mas Rudi. Amin. Luar biasa emang. Mas Vicky, pengen nanya juga dong. Ini Gimana? Mas Vicky terus ini tanyain. Gelora E udah ada. Terus Mini EV nanti ya namanya. Ya namanya nanti kita. Oke, berarti soon nanti di 17 Mei aja udah kita tahu nih. Tahu lah. Pengen nanya dong kalau roadmap-nya brand DFSK ini untuk kendaraan listrik di Indonesia seperti apa? Boleh dong di-share nih. Karena nanti bisa lihatnya di Aspros Auto ya. Di Aspros Auto ada, di channel Diandra juga ada. Jadi boleh gini, di-share. kalau memang dari arahan dari manajemen kita di Sokonindo ya, kita memang melihat bahwa segmen EV ini marketnya menjanjikan. Itu kenapa kita memang untuk kedepannya hanya fokus nanti untuk di passenger, kedepannya kita hanya akan menjual EV. Udah stop di situ. Jadi nantinya akan banyak lagi yang lainnya. Akan banyak lagi model-modelnya kita hadirkan tapi dalam bentuk EV. Ini memang untuk komersial kita tetap ada ICE karena kita ada yang pickup Sudah beredar ya. sudah beredar, dan juga untuk yang passenger kita fokus di EV. Seperti itu. Berarti official, berarti ini langsung nih dari PR-nya nih. DFSK ini akan fokus nanti di EV ya? Wow. Mantap. Kita tunggu nanti di Periklindo, mudah-mudahan ada kejutan lainnya selain yang udah disebut. Atau ada mau disampaikan kejutan lagi apa di Periklindo? Atau promo kali ini, ada promo nggak? Ini Gelora kita masih belum ada promo karena harganya udah turunnya harganya lumayan ya. Mau promo lagi ya kita pikirin lagi nanti bisa ngomongin baik-baik. Siap, kalau gitu nanti kita coba ya. Boleh? Kan Mas Vicky bisa ceritain, ini kan ada Blind van dan blind minibus. van sama yang minibus ya. Iya. Oke, nanti kita langsung lihat mobilnya dan boleh dites ya Mas Vicky ya, biar Mamang nih nanti langsung nyoba. Udah ada platnya biar sebelum ke Bandung di sini Ya, dulu. coba dulu dong. Di area Palmerah kita. Apakah valid? Oh, udah Oke, ada nomornya. kita langsung Iya. tes ya. Siap. Oke, check it out. Nah, tadi kita udah dari luar Cicet, Pak Pur. Iya. Kita langsung di street Mamang nih. Oke. Mamang Om Vicky, boleh silakan diceritakan langsung nih kan. Jadi kalau Biar untuk yang bisa kita ngerasain bawa langsung. ini Gelora E versi yang minibus. Jadi dengan kapasitas 7 seater, memang kita aiming lebih ke usaha untuk travel tadi yang kita sempat bahas ya. Dan juga untuk shuttle karyawan. Beberapa sudah ada yang pakai juga untuk keperluan antar jemput karyawan di Kalimantan udah ada yang pakai dari salah satu anak perusahaannya Pupuk Altim itu udah pakai ini juga untuk shuttle karyawan. Dan tadi ya karena memang kalau kita lihat EV dan untuk di daerah remote ya yang BBM-nya kadang ada kadang enggak gitu kan. Itu. Nah, ini kan cocok dong. Tinggal dicas aja gitu kan. Kebetulan juga mudah, pembelian ini kita kasih adaptor juga untuk charging ke rumah. Jadi kalau misalkan kepepet gitu nggak ketemu SPKLU atau belum punya home chargingnya, ya udah tinggal pakai adaptornya, colok ke colokan household biasa. Jadi lebih simple sih sebenarnya. Yang tadi karena memang ini lebih ke arah untuk saving cost untuk daily operation juga, dari biaya maintenance juga. Jadi memang oke lah dengan harga yang baru ini. Bawanya gimana, Mang? Bawahnya enak. Enak ya? Tinggi Memang banget nih, Mang. ini kodratnya sebagai Mobil komersial. Mobil komersial. Iya. Dia dibentuknya kayak gini, setirnya memang agak ke atas. Iya. Dan si drivernya memang kita agak tegak gitu. Iya. Bisa Ya, diatur sih sebenarnya. Iya. Cuman Legroom oke ya? Legroom oke. Naiknya agak susah nggak? Tinggi mobilnya? Nah, ini memang agak tinggi Nah, pas gitu. masuknya aja. Tapi kalau udah di dalam sih. Jadi kalau kita ke mobil lain tuh kayak kecil-kecil banget ya gitu. Satu sih yang saya mention di sini. Apa tuh? Karena yang biasanya mobil-mobil van seperti ini
mesin itu berada di bawah kita. Anget dong. Anget bawahnya. Kalau listrik enggak. Ini baterainya soalnya dia Iya. Di bawah. di bawah ya. Di bawah. Dan senyap nih. Dan Senyap, biasanya iya, senyap, iya. senyap, betul. di Indonesia itu terkenal dengan mobil listrik itu adalah kayak seperti mobil mainan, tapi ini enggak, ini bener-bener mobil. Bener-bener mobil. Ini juga ada pilihannya, ada di drive biasa dan di eco mode. Oh, ada dua driving mode ya. Jadi Yang kalau biasa. eco itu dia lebih ke memanfaatkan regeneratif energinya. Jadi kalau dilepas gasnya dia akan lebih ngerem kayak engine brake kalau di mobil ICE, tapi itu dia fungsinya adalah mencas baterai. Jadi Oh, kalau di jadi- jalan kurang baterai, banyakin turunan. Banyakin turun. Ngegas lagi, Iya, terus ngisi habis lagi, gitu turun lagi. kena regennya lagi, Iya. berarti ngisi ke Ngisi baterainya. baterai, betul. Jadi memang ya buat usaha kan juga penting ketika dia naik turun ya tinggal dilepas gasnya udah, jadi dia mau cas balik ke baterai, memanfaatkan semua energi dengan baik lah gitu. Wah, mantap. Tenaganya nih, ini untuk mobil sepanjang ini gitu ya, bisa membawa 7 orang penumpang. Nah, ini tenaganya hebat. 80 PS. Nah, 80. torsinya gede. Memang listrik, itu listrik. udah pasti. Nah, listrik itu dia punya karakteristik dia dari bawah pun torsinya udah mulai kerasa. Iya. Ini ada tanya-tanyakan kayak gini. Iya. Ini sangat enteng ya. Enteng banget ya. Enteng banget. Bedanya Nggak listrik. usah Ini bingung, ngegasnya cuman ditoel gitu. Ya. nggak ada masalah. Iya, Ya, listrik ya. ya, torsinya dari atas. Torsinya udah dari Ya, bawah dari itu. RPM 0 itu. Jadi dari kalau di RPM lampu merah tuh duluan dia. Iya. Kalau mau pakai drag race. Ini mobil penumpang, Mas. Buat antar barang dia cepet. Oh iya benar. Kalau untuk Kan angkut ada- barang itu enak. Apalagi same day ya. Iya. Kejar waktu deh. Same day. Kalau nggak penalti dia. Ini dan tapi bener dari belakang kita kabin kedua senyap ya, berasa. Ya, senyap. Dan Buat ukuran mobil niaga nih ya. untuk Senyap nih, travel Mas Aki. ataupun Coba dulu saya pengen itu ininya antar nih, jemput tuh. ngerespon gasnya nih. Di D apa di E nih? Hmm? Di D apa Di D dulu. Pak Pur siap? Ya. Siap. Siap. Kita nyoba nih mobil listrik. Hmm. Wow. Ngeri kan? Ngeri. Ngeri. Ngeri di belakang. Ngeri. Wah. Tapi bener. Jalanannya, bukan mobilnya, jalanannya. Jalan. Kalau untuk same day ngejar banget ini. banget ini. Ya. Itu dia. Ya. Akselerasi dari lampu merah nih udah ngacir ya sendiri nih mobil. Mobil niaga kok ngacir banget Ya. tuh. Puncak Standar puncak tadi ya. torsi ada di NED. RPM rendah. NEDC di 300 km cukup lah sehari antar barang. 300 km untuk dalam kota oke. Jakarta Bandung juga masih Masih nyampe. bisa. Ngecas dulu tapi ya. Iya, ngecas dulu. Pas di Bandungnya, bukan di jalanan. Enggak. Sebetulnya kalau Jakarta Bandung 300 kilo Saya itu pernah. ya pernah. pas banget itu Saya pernah. jaraknya. Pernah ada. Pernah? Tes internal kita ada. 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 Kok nggak ajak-ajak? Internal. Oh, internal. Apa di sokonnya? Ntar saya bikin kartu ID-nya ya. Nah, memang tadi untuk membuktikan bahwa memang 300 kilo ya kita juga lakukan tes internal, ternyata ya oke lah. Jumat kita ke Bandung, jalan, isi 6 orang, ngisi-ngisi di MTRW. Aman ini. Di belakang Ya. keren juga. Ya. Ini kayak Di mobil belakang biasa keren aja. Di belakang. Tapi tanpa suara itu. Itu dia. Emang nikmatnya itu sih sebenarnya. Dan macet pun sebenarnya nggak terlalu banyak makan ini ya, makan baterai ya, karena kemarin juga kita nyoba Iya. sendiri. Kayak kemarin Pak, saya dari Ya. ke kantor. Paling AC saja yang Iya. konsumsi energinya hanya untuk AC pada saat Iya. macet. Macet juga itu nggak terlalu banyak Pak. Apalagi Saya harga udah kompetitif Dari sekarang nih ya. Pondok Indah Iya. ke rumah, balik lagi ke kantor 20% lah dengan macetnya jor. Ini kan pakai AC ya? Iya dong. Belakang juga ada double door. Iya. Ada dong. Ada. Belakang Keren juga. ada. Dan roofnya Berasa tinggi. banget. Roofnya tinggi, Roof- Pak. roofnya tinggi. Berarti Ini- buat ambulan bisa ya? Iya. Sudah ada versi. Sudah Oh, ada ya? udah ada. Kasih tahu Ini dong. kalau nggak main ke boothnya DFSK di IMS begini nih. Iya. Ketahuan ya. Baru di Aku udah mau sebel Belum pernah main. Kan kita udah ada ambulans juga. Iya, Jadi iya. memang panjangnya juga oke. Jadi kayak orang Iya. yang tinggi Ada badan buat 180 tuh dia nggak perlu nengok kaki. Masa lagi sakit disuruh begini kan sih. Nyaman. Finishingnya bagus. Garansi kemana? Garansi baterai kita untuk di komersial ini di angka 5 tahun. Jadi Wow. mungkin agak berbeda ya kalau mungkin di passenger itu 8 tahun karena kan penggunaannya kan ya sekali-sekali. Kalau ini kan tiap hari jalan, bawa barang 5 tahun oke lah. Benar. Kerja keras ini mobilnya
dari siap diajak kerja keras nih ya. Mobil perang. Mobil perang. Mobil perang. Betul sekali. Tapi versi listrik ya. Iya. Pintu sliding door ya kan, walaupun masih manual, aksesnya lega gitu. Ya, sesuai ini. Mudah-mudahan kalau ke Jakarta Harga. Bandung udah ada kayak ginian. Nah, DFS kalau di Kagora shuttle ini nih kan. kan biasanya 150.000 tuh. Yang Mungkin cepet kali ya kalau kita ngomongin baik-baik lah. Biar kembali ke harga tahun 2000 awal itu ya. Iya, travel Zaman agent juga kuliah nanti ya. bisa promonya mereka, wah saya berani promo harga murah Iya. karena memang operation cost-nya jauh turun ya. Dan drivernya nggak pegel Pak Rudi. Oh, Matic. karena Iya, Matic. oh iya betul. Matic dia. Betul, betul. Ini semua udah Matic. Iya, Fiturnya Matic. keren lah ini buat Iya. audio juga. Ya, ada lah, audio ada ya. lah. Electric spion Dan ada. ini kita bisa lihat semua apa fungsi di baterai itu Bisa. 69. Oh iya udah ada Dan ya. ini kalau di jalan tadi coba lagi, ini berubah nih ntar dia kalau charging, discharging, kalau dia ngecas apa enggak, ini di angkanya di minus dia di charge baterainya. Udah ada Ada semua ya, turunan. general datanya udah ada. Even Battery baterainya juga cell kita lihat, juga ketahuan ada. yang mana yang rusak apa segala macam, bisa di sini kan temperaturnya beda. Sedetail itu. Oh iya dong harus. Oh, Sampai temperaturnya. Makanya mungkin dengan teknologi depannya Pak Bu Iya. ya, mungkin nanti ketika baterai rusak tuh nggak harus diganti gelondongan, tinggal diganti selnya mana yang rusak itu yang diganti. Yang sekarang masih mahal karena kalau ketika ada masalah di baterai digantinya gelondongan. Oh. Ya, baterai Iya juga sih sekarang. butuh dibalance voltasenya. Ada Jadi ketika nanti program mungkin untuk kedepannya membalance. ya, misalkan sel nomor 3 rusak ya udah dia Bisa diganti. begitu Bisa. jelaskan Iya. ya. ini nih bener sih, Iya. ini bener. Soalnya komponen penting dari mobil listrik itu baterai. Nggak ada lagi. Jadi ketika lihat ada anomali di sini, misalkan angkanya berbeda sama yang lain, nah itu ada masalah. Temperatur juga ketika ada salah satu yang lebih tinggi daripada yang lain, Iya. itu bisa kita lihat sendiri lah dari sisi Hmm, pengemudi hmm. juga yang punya ya. Wah, keren Perawatan sekali. murah. Ya, Iya, nggak usah iya. ganti oli. Yang sama itu kampas rem sama ban. Gampang, ya, Nah. ya, fast moving lah, Iya. Fast moving aja. Enggak, standar. fast moving yang di ICE kan banyak. Iya. Kalau ini kan kampas rem sama ban aja. Iya, betul. Paling Ini kalau buat jadi jemputan anak sekolah tuh udah Iya. mewah loh ini. Iya. Harusnya Dan didorong ini lagi kita. ini Mudah-mudahan mesti didoain ya, Mas Vicky. didorong ke ini apa itu international school. Ya, Katakanlah JIS dan sejenisnya. Mereka punya suatu intensi ya Iya. yang besar. Kan ini bagus juga Iya. edukasi. Wah ini mobil anak-anak kecil kan. Selain itu mungkin Dari kecil tahu ada ini mobil listrik. ada program kalau nanti ke depan itu carbon trading, carbon trading. mereka bisa klaim. Oh. Ya. Itu sih yang penting. Itu mereka yang punya ada side income dari Oke. penggunaan kendaraan listrik. Yang luar biasa pioneernya ini udah ada nih. Nah, PFSK. Ya. Mobil komersial Kalau nggak ada yang pertama di mulai, Indonesia. kalau nggak Iya. ada yang mulai nggak mulai, betul ya? Pak? Iya, betul, betul. Udah CKD lagi. Kalau kita cuma nunggu doang gitu kan, lihat yang lain. Ya harus ada memang itu trendsetter pionirnya. Terusnya Ini ada. udah bisa dipesan kan berarti kan? Udah. Udah. Oke. Dan Udah lagi- siap BBN kan? Berarti Iya, betul. artinya sudah Udah. nggak Udah bermasalah. sedikit apa. Satu lagi. Ya Pak. Mobil listrik biasanya murah pajaknya. Ini berapa? Ya di 20 juta. Murah banget ya. Udah lebih Motor. murah dibanding motor ya. Mungkin mahalan yang 250 ke atas ya, motor 250 ke atas. Iya. benar. BBN ya Jakarta BBN perdana kan nol. Nol ya? BBN nol. Wow. Iya baik namanya ya. Iya. Pajak tahunannya baru Pajak ya tadi ya. tahunannya itu juga rate-nya itu sekitar 10% sampai 30% maksimum dari tarif normal. Pantesan bisa Iya. mulai tadi masih di bawah 1. Iya. Iya. Mengerikan memang. Ayo kita berani ke listrik. Ya. Oke, kalau gitu lihat Saatnya. dulu. Kita Saatnya. jangan lupa nanti mampir ke booth DFSK Iya. di Periklino Electric Vehicle Show 17 sampai 21 Mei Iya. 2023 di J-Expo Kemayoran. Oke Mas Vicky, Mamang, Pak Oh, Putri, Iya, kita terima jumpa di sana kasih. ya. Oke, see you. Thank you. Saatnya pakai mobil listrik. No worry.